warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bonjour, hola, annyeonghaseyo, konnichiwa, najahou, my name is Resya Putri, and I am from SMA Negeri 1 Tambangan. I am an active member of the scientific extracurricular group SMA Negeri 1 Tambangan. Guided by our amazing inspiring mentor, Mr. Mutakin Halis Ali. Selama mengikuti karya ilmiah remaja, saya telah mengikuti berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan Canva for Education, Google for Education, menulis cerpen, business plan, microblog, dan microsite. Conexa Experiencia, he logrado varios logros, como obtener de tercer lugar en una competencia de planos de negocios. Además, en participar at muchos otros competence and defense areas. En mateman, Engleman, I organization OSIS, the Tengqui Secretary, Karjikrois, and competence and leadership, and contribution and profile the equip. Melalui kesempatan ini, saya akan berbagi ide pengalaman perjalanan pelatihan yang selama ini saya ikuti di karya ilmiah remaja. Dan di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari pelatihan kami dengan judul Sejarah Hari Raya Idul Fitri di dalam Islam. Definisi Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri, atau sering disebut dengan Hari Raya Fitri, adalah momen yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini menandai berakhirnya bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan ibadah, dan bulan peningkatan iman dan takwa. Idul Fitri dirayakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berhasil menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan. Asal-usul Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat muslim untuk merayakan Idul Fitri sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah berhasil menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan dan berhasil meningkatkan iman dan takwa. Idul Fitri juga menjadi waktu yang paling tepat untuk menjalin silaturahmi dan memperdekat silaturahmi dengan keluarga, teman, sahabat, dan seluruh masyarakat. Kita masuk ke peristiwa bersejarah Nabi Muhammad SAW. Hijrah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah menandai awal barunya Islam terbentuk di Madinah, yang terbentuk dalam komunitas muslim yang terorganisasi. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dan pemimpin Mekah. Fatu Mekah. Fatu Mekah merupakan kemenangan umat muslim dalam merebut kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Dan Fatu Mekah ini menjadi berakhirnya penindasan terhadap umat muslim untuk beribadah di kota Mekah tersebut. Salat Id dilakukan pada pagi hari raya Idul Fitri sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalankan ibadah bulan puasa. Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat muslim dengan tujuan untuk membersihkan harta, berbagi kebaikan, dan memastikan umat muslim yang lainnya dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Saling bermaafan. Idul Fitri juga menjadi momen yang tepat untuk saling memaafkan dan memaafkan satu sama lainnya dengan tujuan untuk membersihkan hati, menjalin silaturahmi, dan mendekatkan diri dengan keluarga. Lebaran ketupat menjadi ikon yang tak terpisahkan di momen Lebaran. Biasanya para masyarakat menyajikan sajian khusus di setiap rumahnya dengan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi, momen saling mengunjungi keluarga satu sama lainnya. Baju baru. Tradisi ini sudah lama ada di Indonesia. Biasanya para masyarakat dan umat muslim membeli baju baru sebagai wujud rasa semangat karena telah berhasil menjalankan ibadah puasa dan siap untuk menjalani hari-hari berikutnya. Imam Syafi'i memandang Hari Raya Idul Fitri sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah dan momen untuk berbagi kebahagiaan sesama. Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan Idul Fitri merupakan hari penghapusan dosa
umat Islam karena telah berhasil menjalankan ibadah puasa. Menurut Imam Malik, Idul Fitri adalah momen untuk menjalankan kewajiban seperti sholat Id dan membayar zakat fitrah. Idul Fitri bagi umat Muslim: 1. Timbulnya rasa kebahagiaan dalam merayakannya. Yang kedua, timbulnya rasa persatuan karena saling memaafkan dan saling berkunjung satu sama lainnya. Yang ketiga, timbulnya rasa kesadaran bahwa pentingnya amal silaturahmi dengan keluarga dan seluruh masyarakat. Makna dan filosofi Hari Raya Idul Fitri: suci, momen untuk kembali suci baik secara hati maupun jiwa. Syukur, momen untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam merayakan Idul Fitri. Kebersamaan, momen saling mengunjungi dan berkumpul dengan keluarga menjadi perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan, rasa senang dalam merayakan Hari Idul Fitri bersama keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Persiapan dan pengalaman yang biasanya dilakukan dalam merayakan Idul Fitri: bersih-bersih. Bersih-bersih ini dilakukan seperti membersihkan rumah dengan tujuan semangat baru dalam merayakan Idul Fitri. Membeli pakaian baru. Membeli pakaian baru sebagai perwujudan rasa senang dalam merayakan Idul Fitri karena telah berhasil menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan. Memasak kue lebaran. Memasak berbagai macam jenis kue untuk dihidangkan pada saat Idul Fitri. Gema malam takbiran. Berkeliling dengan teman, keluarga, dan seluruh masyarakat dalam merayakan Idul Fitri. Keunikan tradisi Hari Raya Idul Fitri di berbagai negara. Di India, biasanya melakukan tradisi berbagi uang hadiah kepada anak-anak adalah momen-momen yang sangat dinantikan. Di Malaysia, tradisi yang biasanya dilakukan adalah open house secara besar-besaran dengan mengundang kerabat seperti keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Dan di Indonesia, tradisi yang biasanya dilakukan adalah pulang kampung atau mudik, gema malam takbiran, sajian khas seperti opor, lontong, serta rendang. Tantangan dan peluang Hari Raya Idul Fitri di era modern. Tantangan yang dihadapi adalah gaya hidup yang berlebihan, kurangnya makna spiritual, serta kurangnya waktu berkumpul akibat urbanisasi. Peluang yang dihadapi adalah teknologi sebagai alat mempererat tali silaturahmi seperti video call, edukasi melalui platform digital mengenai makna Hari Raya Idul Fitri, serta jangkauan berbagi bisa lebih luas. Idul Fitri bukan hanya momen perayaan kemenangan, tetapi momen untuk kembali ke nilai-nilai fitrah, sejarah, tradisi, praktik menjadi bukti nyata bahwa Idul Fitri merupakan penghubung ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Jadikan Idul Fitri sebagai momen untuk memperbaiki diri, berbagi kebaikan, dan meningkatkan iman dan takwa. Idul Fitri bukan hanya tentang apa yang kita rayakan, tetapi tentang bagaimana kita siap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Di kebun bunga mawar berseri, wanginya harumnya setiap hari. Mari jadikan Idul Fitri momen untuk berbagi dan memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.